take it slow. Perkenalkan, nama saya Raga Azan Saputra dari kelas 4C Agroteknologi. Di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana penggunaan pestisida yang baik dan benar. Setelah mengaplikasikan pestisida ke lahan, kita harus memahami 5 konsep pestisida. Apa saja 5 konsep pestisida tersebut? Yang pertama yaitu tepat jenis dan tepat sasaran. Sebelum kita mengaplikasikan pestisida ke lahan, kita identifikasi OPT ataupun gulma terlebih dahulu dari jenis apa dia. Kemudian baru kita menentukan jenis pestisida apa yang akan kita gunakan. Yang kedua itu ada tepat mutu. Pestisida yang kita gunakan harus berkualitas baik. Dilihat dari kemasannya tidak rusak, tidak kadaluarsa, dan juga sudah diizinkan ataupun terdaftar di Komisi Pestisida. Yang ketiga ada tepat waktu penggunaan. Waktu penggunaan pestisida ini yang baik yaitu pada pagi dan sore hari. Dan untuk penggunaan pestisida ini ketika sudah mencapai ambang pengendalian ataupun ambang penyemprotan. Ketika melakukan penyemprotan sebaiknya cuaca itu cerah, tidak mau hujan. Mengapa demikian? Dikhawatirkan ketika kita melakukan penyemprotan kemudian hari hujan, itu akan sia-sia karena pestisida yang telah kita aplikasikan tadi terkena air hujan, kemudian terbawa oleh air hujan. Ada tepat cara penggunaan. Secara umum penggunaan aplikasi pestisida ini dilakukan secara penyemprotan, tetapi ada beberapa jenis OPT yang dikendalikan tidak dengan penyemprotan, melainkan dengan penyiraman, penaburan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada tepat dosis. Tepat dosis ini kita harus mengikuti anjuran, biasanya terlihat pada kemasan pestisida tersebut, bertujuan agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan ataupun bagi diri kita sendiri. Setelah kita memahami 5 konsep pestisida, baru kita melaksanakan pengaplikasian pestisida ke lahan. Langkah-langkahnya itu menyiapkan semua alat dan bahan. Kemudian kita melakukan pelarutan pestisida di dalam ember pencampuran ini. Gunanya apa? Agar pestisida yang kita campurkan ini lebih homogen. Jika dalam ini kita mengaduk-aduknya saja, dikhawatirkan itu pestisidanya menggumpal, tidak homogen secara rata. Melakukan pelarutan pestisida, kita sebaiknya menggunakan sarung tangan agar tangan kita tidak terkena pestisida yang akan kita gunakan. Dan dianjurkan tidak sambil makan, minum, ataupun sambil merokok ketika melakukan pelarutan pestisida ini. Berikut contoh pelarutan pestisidanya. Anggap saja ini saya gunakan itu Roundup. Roundup ini setelah saya searching, penggunaannya itu 2-4 tutup botol per liter airnya. Kemudian kita aduk sampai homogen. Setelah homogen, kita masukkan ke tangki penyemprotan atau yang biasa kita sebut cap. Saat melakukan penyemprotan, sebaiknya kita menggunakan alat pelindung diri seperti topi, kacamata, masker, sarung tangan, baju panjang, celana panjang, dan sebaiknya menggunakan sepatu boot. Bertujuan agar tubuh kita terhindar dari paparan pestisida yang kita aplikasikan ke lahan ini. Kita menggunakan APD, kita dapat mengaplikasikan pestisida ini ke lahan kita. Setelah kita melakukan penyemprotan, kita membersihkan diri seperti mencuci tangan dengan sabun ataupun mandi. Lalu kita membersihkan alat cap ini atau alat penyemprotan ini. Pencucian alat cap ini dilakukan jangan di daerah sungai ataupun kolam. Dikhawatirkan akan mencemari air tersebut. Pestisida yang telah kita gunakan
kita simpan di luar ruangan, tidak dalam ruangan, karena di dalam ruangan akan dikhawatirkan pestisida tersebut menguap sehingga menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan kita. Diusahakan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pengaplikasian pestisida yang baik dan benar.